agenda kita hari ini. Seperti yang teman-teman lihat, ada ramai ya di sini ya. Berarti ada satu di belakang saya, ada 4 orang security, ada karyawan Ibu Cintami, ada anaknya Ibu Cintami, Alif, dan ada Ibu Cintami serta saya. Beliau-beliau ini adalah yang terlibat saat kejadian yang dibilangnya penganiayaan. Nah, oleh karena itu kami mendengar berita yang beredar itu tidak sesuai dengan faktanya. Makanya setelah mendengar semua berita yang tayang saat ini, hari ini kami bermaksud meluruskan kejadian tersebut. Nah, yang pasti pertama saya mau membantah beberapa poin di sini. Yang paling penting itu yang pertama kali dikatakan oleh Dea beserta kuasa hukumnya bahwa Dea ini adalah karyawan atau pegawai di rumah Ibu Cintami yang bekerja sebagai admin. Di sini kalau kita mau bilang karyawan, secara hukum karyawan itu dibuktikan hanya dengan adanya kontrak kerja. Nah, kami tidak pernah membuat kontrak kerja dengan Dea, sehingga Dea bukan karyawan dari Ibu Cintami. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena berita yang beredar itu tulisannya anak Cintami Atmanegara menyiksa karyawannya sendiri. Itu kejam banget. Karyawan butiknya. Jadi harus diluruskan seperti itu. Kalau memang Dea merasa bahwa dia sebagai karyawan, tolong tunjukkan bukti kontrak kerjanya sebagai karyawan kepada kami atau kepada teman-teman wartawan. Seperti itu. Kemudian Dea ini juga menyatakan bahwa dia diusir. Di sini sejak awal Dea diterima oleh Ibu Cintami sudah dijelaskan bahwa Dea hanya tinggal sementara di saat penjahit Ibu Cintami sedang tidak bekerja karena lagi pandemik, jadi pulang kampung waktu itu kita stop semua kegiatan. Nah, Dea bisa menempati kamarnya. Kemudian saat penjahit Ibu Cintami akan kembali masuk bekerja karena sudah new normal, Ibu Cintami menyampaikan kepada Dea untuk mencari tempat tinggal, mungkin ke keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, atau menghubungi ibu kandungnya, seperti itu. Bukan mengusir. Tanggal 30 itu yang dinyatakan oleh Ibu Cintami kepada Deani, ya. Jadi tidak ada kata diusir. Ini sudah kesepakatan di awal. Kalau karyawan penjahitnya datang, Dea harus cari tempat tinggal lain. Nah, pasti nih yang pengen teman-teman tanyain sudah tahu nih. BAP kemarin Ibu Cintami nggak datang. Katanya Ibu Cintami mangkir. Nah, gini loh, kalau mangkir itu kan mangkir itu artinya tidak datang tanpa pemberitahuan ya. Seperti mengelak gitu kan ya. Tapi memang betul Ibu Cintami tidak datang. Ibu Cintami tidak datang dikarenakan pada tanggal 15 September Ibu Cintami itu melakukan operasi gusi. Kenapa gusinya dioperasi? Karena gusinya turun ke bawah dan posisinya sangat tidak nyaman dan sakit. Jadi memang harus dioperasi. Nah, jadi pada tanggal 16 September saya berkirim surat ke Polres Jakarta Selatan yang mana saya meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan Ibu Cintami. Ini surat saya. Ini ada tanda terimanya ya. Surat saya jadikan tanda terima. Di sini sudah diterima pada tanggal 16 September. Ini diterima kurang lebih sore ya, habis asar. Kenapa sore? Jadi malamnya itu tanggal 15 Ibu Cintami masih bilang sama saya kita usahain datang. Oke. Terus tiba-tiba tengah malam telepon saya. Kayaknya nggak kuat deh datang. Sakit banget, sakitnya sampai ke kepala. Nggak mungkin bisa ngomong deh besok. BAP itu kan pemeriksaan kita ngomong ya, harus menerangkan. Jadi aku bilang oke, nggak apa-apa, saya akan berkirim surat. Jadi paginya itu tanggal 16 saya mempersiapkan surat untuk saya kirim, dan habis asar surat itu saya kirim. Ini sudah diterima. Kemudian saya mau menunjukkan bahwa operasi gusi itu benar adanya. Ini adalah surat keterangan dokter di mana Ibu Cintami Atmanegara melakukan operasi gusi. Ya. Di sini surat keterangannya, dokter juga minta Ibu Cintami untuk istirahat minimal 2 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 17. Surat asli keterangan dokter ini saya lampirkan dalam surat saya kepada Polres Jakarta Selatan.
seperti itu. Pagi tadi saya baru saja membuat laporan dugaan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Kenapa kalau ditanya kok baru lapornya sekarang? Jujur aja, waktu kejadian tanggal 31, tanggal 1 Agustus itu Bu Cintami telepon saya, Yasmin datang dong ke sini mau cerita. Oke, saya datang, diceritain kejadiannya. Pada hari itu saya udah bilang, kita laporin polisi aja. Bu Cintami bilang gini, ngapain laporin polisi? Loh harus dong, ini kan pengerusakan. Dia itu kan nggak punya duit. Kalau dia mau ganti, dari mana duitnya? Terus kalau dia nggak bisa ganti di penjara gitu? Enggak lah, kasihan, nggak tega, ngapain kita penjarain orang. Oke. Bahkan setelah adanya laporan yang dilayangkan oleh Deani itu, Ibu Cintami Atmanegara masih saja menolak, sehingga saya baru bisa meyakinkan beliau kurang lebih kemarin. Jadi pagi ini saya baru bikin laporannya. Ini laporannya. Polres Selatan juga, Bu? Iya, Polres Selatan. Ke kiri dulu. Cukup ya. Nah, dari saya seputaran yang berhubungan dengan hukum seperti itu. Satu lagi saya mau tekanin di sini bahwa sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti prosedur hukum. Karena sudah adanya laporan terhadap klien saya, maka klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini. Gitu. Kan belum tentu ya ada visum. Dibilangnya kan teman-teman pada bilang kan ada visum, berarti ada dong penganiayaan. Nah, harus saya jelaskan nih. Alat bukti itu ada dua. Satu alat bukti surat, satu alat bukti saksi. Visum ini masuk dalam alat bukti surat, begitu. Nah, untuk membuktikan dengan adanya visum ada tidaknya penganiayaan ini, ada proses yang panjang yang harus dilewati. Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti teman-teman bisa lihat deh sendiri ya, nggak usah cari saya, pasti udah tahu kan pasalnya apa, ancaman hukumannya berapa lama gitu kan. Nanti biar teman-teman sendiri aja deh yang menerjemahkan itu. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh karena kita banyak orang di sini. Jadi sekarang boleh Ibu Cintami yang ngomong. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi Dea itu dia bukan karyawan saya. Saya memberikan Dea itu pekerjaan karena melihat seorang wanita yang pergi malam pulang pagi. Dan dia juga waktu itu sempat mengalami demam karena demam dan batuk. Waktu demam dan batuk, saya udah kasih obat. Bisa tanya sama Eka bagaimana saya merawat sendiri itu Dea. Saya langsung kasih obat ke tangannya. Minuman-minuman vitamin harus dihabiskan di depan saya karena kan lagi virus ya. Saya juga deg-degan. Karena saya melihat dia begitu terus hidupnya, jadi saya berinisiatif untuk membimbingnya supaya menjadi wanita yang normal lah. Gak usah ikut-ikut anak laki lah, pergi-pergi malam pulang pagi. Jadi saya terpikirkan menasehati. Saya panggil satu hari dengan susah payah itu juga ya. Selalu kalau dipanggil ngelak. Sekitar 2 jam lah kira-kira bolak-balik Eka manggil. Akhirnya saya berhasil mengajaknya untuk ngobrol-ngobrol santai. Saya kasih masukan banyak sekali. Menjadi seorang wanita itu harus bagaimana, sebaiknya begini. Belajarlah yang banyak dari saya. Saya ingin membimbing karena saya lihat ibunya kok nggak ada.
nggak ada di sisinya ya, nggak ada. Dia hidup, kelihatannya hidup sendiri, walaupun dia bilang ibunya itu tinggal di Bali, dititipkan oleh ke sahabatnya ibunya. Jadi saya juga ingat kalau dia keluar malam begitu terus kan pasti kan staminanya akan turun. Jadi saya bilang belajar banyak dari tante bla bla bla, saya nasehatin. Saya bilang kita nih bicara sesama perempuan, sesama wanita. Nanti satu hari menikah, punya anak. Jadi harus belajarnya tuh dari sekarang. Dia kan umurnya udah 28 tahun ya. Ada kemungkinan mungkin menikah. Saya sampai sejauh itu mikirnya. Jadi saya bilang merawat suami nanti, belajar masak lah dia di sini, belajar bikin kue, belajar menjahit yang basic-basic aja, pasang kanci, ngesum dan sebagainya. Ayo dia semangat. Bangunnya agak pagi karena dia itu kan emang nggak sholat subuh ya, karena non muslim ya. Jadi saya bilang belajar bangun jam 7 lah paling enggak, jam 7 pagi setelah sarapan, mandi, sarapan kan juga kelihatannya jarang mandi ya ini anak ya, takut air atau bagaimana. Jadi saya kasih jalan membimbing. Nah di saat itu sudah 1 bulan yang lalu, 1 bulan sebelum dia laporan, dia bikin preskon ya, bahkan beberapa minggu sebelum jadi admin ya, berapa minggu sebelum jadi admin. Nah setelah itu dia sempat bertanya, berarti kan itu sudah lama. Dia sempat bertanya, oh jadi anak perempuan harus bangun pagi, anak laki-laki boleh bangun siang. Itu ditanyakan 1 bulan sebelum dia keluar ke sini, keluar dari rumah saya. Tapi nggak apa-apa ya, wajar aja dia mau tanya. Jadi saya arahkan lagi, saya bilang gini, jangan ikut-ikut anak laki deh. Anak laki biarin aja pada mau pulang pagi, mau pulang jam berapa. Kita ini kan anak perempuan. Anak perempuan itu gimana ya, apalagi sekarang lagi begini tuh kejahatan meningkat. Saya bilang, udah deh jangan. Ginjal. Saya mau jual ginjal di mana tante? Nah itu. Jadi saya terfikirkan, ini saya ulang lagi ya, karena saya terfikirkan, aduh anak-anak mungkin beranggapan kalau orang tua itu ingin dikasih uang, mungkin pengharapan orang tua itu uang gitu. Alif juga harus tahu. Jadi saya sekarang waktu itu tuh ngomong juga untuk Alif juga, untuk Alif, untuk Dea, dan ada temannya Dea satu lagi yang namanya Hugo itu. Jadi saya sambil berdiri sebentar saya ngomong, niat saya tuh hanya ingin menyampaikan itu. Anak-anak, tante mau ngomong sebentar ya Alif ya, boleh ya sebentar aja. Cuman mau nyampein bahwa nih anak-anak harus tahu bahwa yang diharapkan oleh orang tua itu bukan seutuhnya uang. 90% orang tua itu membesarkan anak dengan ikhlas. Yang bikin orang tua itu umurnya panjang, nggak jantungan, hatinya nyaman dan sebagainya itu adalah kalau kalian kata apa? Syukurin loh. Syukurin loh. Syukurin loh. Apa tuh? Dibilang apa sih? Syukurin loh. Rasain loh. Biar tahu rasa gitu kalau nggak salah. Saya mana pernah nyukur-nyukur, ini bukan saya banget ya. Bukan saya banget kalau saya nyukur-nyukurin orang ya. Ngomong lu aja saya sama karyawan saya nggak pernah, sama teman-temannya Alif nggak pernah, sama Alif pun saya nggak pernah ngomong lu gue, nggak pernah. Dan saya rasa itu nggak pantas. Saya sebagai orang tua harus memberikan contoh. Ke semua teman-temannya Alif saya panggil namanya. Kalaupun saya lupa, kamu siapa ya namanya, kamu ntar pintu jangan lupa dikunci. Nggak pernah saya bilang lu gue, kecuali dengan teman. Lu kemana aja sih, gue kangen deh, lu main dong ke rumah gue. Oh kita jadi nggak bisa ketemuan, terus lu ngapain? Itu hanya sekedar di teman-teman. Tetapi kalau untuk anak, untuk asisten, untuk karyawan, teman-temannya anak, saya nggak pernah. Dan saya pada saat itu, waktu dia nunjuk saya sambil diangkat sama bapak-bapak, diangkat, dibopong, dibawa turun,
Itu dia nunjuk-nunjuk saya sambil ngancam saya, awas ya tante, lihat ya tante. Saya langsung gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tuh di sini tuh tersayat-sayat, saya tersayatnya tuh begini, anaknya siapa ya ini, ibunya mana ya, kok bisa ya anak yang udah tinggal di rumah saya 3,5 bulan berkata seperti itu. Saya sedih bukan apa, pasti sedih ingat ibunya ya. Dan gini teman-teman, selama dia tinggal di rumah saya 3,5 bulan, sekalipun ibunya tidak pernah telepon saya. Sekalipun, saya berharap ibunya tuh telepon, kita kenalan gitu ya, kenalan. Saya mamahnya dia, atau mungkin dia lagi telepon, tante nih mama saya mau bicara. Saya berharap, tapi sekalipun gak ada WA yang masuk dan gak ada telepon, gak ada ngomong apapun. Saya pernah sekali, supaya dia juga gak banyak diem di kamar, kan banyak diem dia itu di kamar ya. Saya tuh pernah, Eka, saya kebetulan perlu kain 15 meter dari gulungan. 20 meter apa 15 meter ya kak. Saya udah libatkanlah dia. Memang dia harus selalu diajak, kalau enggak tuh dari dia nggak ada tuh, tante lagi apa, sini saya bantuin, tuh sama sekali nggak pernah ada. Kak panggil kak, kita iniin kain, maksud saya tuh biar saya tuh bisa ngajarin banyak gitu ke dia. Akhirnya dipanggil dia maju, naik ke atas. Terus saya kita itu yuk, dia bantuin tante yuk, kita tarikin kain. Dia juga banyak diem gini, ayo kita tarikin kain, yuk kita tarik. Ore bisa gitu. Saya juga kadang-kadang saya overin aja biar dia seneng. Mau telepon mamahnya dia, mau bilang dia pinter di rumah tante, bantuin tante, hebat dia langsung gini, aduh, bilang aduh, dalam hati saya kok aduh gitu. Saya bilang gini, nanti tante minta ya nomor telepon mamahnya, tante mau telepon mamahnya, pengen ngobrol-ngobrol. Dia langsung ngelengos, selesai kain dia turun dan nggak nongol-nongol lagi.